Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari pada saat ini sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa mengadakan chapel sekali lagi. Dan saat ini kami rindu seluruh kehidupan kami diselaraskan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa, biarlah seiring kami membaca, merenungkan firman, membahasnya, kiranya Engkau yang menolong agar kami boleh betul-betul mengubah cara pikir kami. Kami juga bisa bertobat dari dosa-dosa kami, kekeliruan kami, kesalahan kami, dan kami memberi diri untuk tunduk, taat kepada pimpinan-Mu. Kami serahkan waktu edah ini ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kejadian pasal 1, ayat 27 sampai ayat ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Kemudian kita lihat ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kemudian kita lihat juga pasal 2 Kejadian ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan yang tidak bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai biblical manhood and womanhood. Dan secara khusus topik hari ini ada bicara mengenai seks. Apa yang rekan-rekan pikirkan ketika mendengar kata seks? Mungkin setelah mendengar kata ini ada yang senyum-senyum, ada yang mungkin merasa jijik, ada yang mungkin, apaan sih, kenapa bicara mengenai hal itu, apalagi di mimbar. Nah, hari ini kita hidup di dalam satu dunia yang agak aneh, unik. Di satu sisi kita lihat yang namanya seks itu ada di mana-mana, muncul di mana-mana, ditampilkan, dibahas, atau ditonjolkan, dipromosikan sedemikian rupa. Jadi sepertinya di mana-mana hal itu ada. Entah di film, atau di lagu-lagu, atau di TikTok, ya dimanapun. Tapi di sisi yang lain, meskipun seks begitu berseliweran, muncul di mana dalam kehidupan kita, di sisi yang lain, yang namanya seks itu kita tidak pernah benar-benar diajar mengenai hal itu. Kita nggak diajarin dengan benar. Kalau saya tanya kepada saudara sekalian, dari mana Anda belajar mengenai seks? Nah, saya tebak kemungkinan jawabannya adalah bukan dari orang tua atau dari gereja. Tapi lebih banyak kita belajar mengenai itu dari teman. Atau dari apa yang kita tonton. Atau dari apa yang kita baca. Atau bahkan yang lebih buruk bisa jadi dari pornografi, dari bokep. Dan akhirnya, ya, di dalam dunia yang seperti ini, seks ada di mana-mana, tapi seks juga nggak diajarin dengan benar. Banyak orang, dia akhirnya bisa jadi ada hidup di dalam dua ekstrim. Satu sisi ada yang berpikir bahwa, seks itu kotor, seks itu hal yang tabu, nggak usah banyak dibahas dah gitu. Nggak usah banyak diomongin, nggak usah banyak diajarkan. Atau di sisi yang lain, ada yang berpikir bahwa, berarti seks itu boleh diumbar-umbar,
boleh kita lakukan dengan sembarangan, dengan sembrono, karena di mana-mana ada kok gitu. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa tidak dua-duanya. Ya, Alkitab tidak mengajarkan dua hal itu. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 1-2 ini, bagaimana sih Allah itu dia mendesain yang namanya seksualitas daripada manusia. Dan tema kita pada hari ini sederhana. Itu menjadi poin juga daripada khotbah atau renungan pada hari ini. Ya, bahwa seks itu adalah a good gift from God. Ya, jadi seks itu adalah pemberian yang baik daripada Allah. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama ya, bahwa seks itu adalah bagian daripada dari ciptaan yang baik itu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan di sana Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah, taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Dan perhatikan, di dalam ayat 31, apa yang menjadi penilaian Tuhan, evaluasi Tuhan terhadap ciptaannya. Dikatakan di sana setelah Allah melihat segala yang dijadikannya itu, dia bilang di situ Tuhan melihat dan dia memberikan penilaian, evaluation, yaitu ini sungguh sangat baik. Ya, jadi artinya di dalamnya ya Allah itu dia melihat ketika melihat segala burung, ya melihat bintang-bintang, melihat termasuk dalamnya manusia. Ya, melihat bagaimana tubuh, melihat bagaimana manusia laki-laki dan perempuan, ya termasuk dalamnya dimensi seksualitas itu, karena perhatikan di saya kasih perintah beranak cucu lah bertambah banyak lah. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan fisik. Dan Allah melihat itu semua sebagai satu hal yang sungguh amat baik. Very good, kata Tuhan. Ya, maka artinya tubuh kita ini baik. Gender kita ya, laki-laki atau perempuan itu baik. Dan termasuk di dalamnya dimensi seksualitas daripada manusia itu pun bagian daripada ciptaan Tuhan yang baik itu. Nah, ini sangat penting rekan-rekan ya. Karena banyak yang beranggapan ya termasuk orang Kristen bahwa seks itu kotor, seks itu tabu. Ya, seks itu hal yang memalukan. Ya, seks itu jangan dibahas dah gitu. Tetapi di sini kita lihat bahwa seks itu bukan hal yang kotor. Seks itu adalah bagian daripada ciptaan Tuhan yang baik adanya. Nah, itu yang pertama ya, bahwa seks itu adalah part of good creation. Nah, yang kedua kita lihat bahwa seks itu adalah a good gift from God. Seks itu adalah pemberian yang baik daripada Tuhan, daripada Allah. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa seks itu hal yang baik, karena itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam bahwa dia bukan hanya baik, tapi ini juga pemberian, satu gift daripada Tuhan. Nah, perhatikan di dalam Kejadian pasal 2. Kalau rekan-rekan nanti ada kesempatan bisa baca semua pasal itu, saya gambarkan lebih detail bagaimana Allah menyediakan pasangan bagi Adam. Jadi Adam dia saya ciptakan ya, karena dia merasa kesendirian, kesepian, dia butuh penolong yang sepadan. Tuhan dia berikan penolong yang sepadan untuk Adam. Ya, pertama waktu dihantarkan binatang-binatang di hadapan Adam, ada gajah, ada keledai, ada singa, ya, jerapah, tapi Adam tidak merasa mendapat penolong yang sepadan.
Nah, maka setelah itu Tuhan kemudian menciptakan wanita ya buat menjadi pasangan bagi laki-laki, bagi Adam. Dan di dalam akhir daripada pasal itu dikatakan, sebagaimana tadi kita baca ya, gambaran mengenai relasi pernikahan itu, relasi antara suami dan istri, relasi antara laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Dan mereka tidak merasa malu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, waktu dikatakan di sana menjadi satu daging, kemudian mereka tidak merasa malu, ini bukan hanya perkara masalah biologis, masalah fisik, masalah tubuh. Ini ada bicara tentang hal yang lebih mendalam daripada itu, yaitu sebuah intimacy, satu keintiman yang dalam, satu keterbukaan tapi nggak ada rasa takut, dan satu rasa kedekatan tanpa merasa malu. Ya, jadi without fear, without shame. Satu relasi yang sedemikian mendalam, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, ada keterbukaan sepenuhnya. Nah, maka di sini kita lihat rekan-rekan ya, ini penting sekali bahwa yang namanya seks itu adalah pemberian dari Tuhan untuk dinikmati di dalam satu keintiman yang mendalam, keintiman yang erat ya antara laki-laki dan perempuan, yaitu di dalam ikatan pernikahan. Ya, jadi seks sebagai satu gift dari Tuhan itu ada tempatnya, ada place-nya, ada tempatnya. Dan place di sini adalah jelas sekali. Ya, di sana dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, menggambarkan satu ikatan pernikahan. Dan ini ikatan pernikahan yang sifatnya monogami, satu laki-laki, satu perempuan, dan sifatnya itu permanen. Ya, seterusnya sampai maut memisahkan. Kita nanti di dalam sesi-sesi berikutnya ada membahas pernikahan, jadi kita tidak akan bahas secara mendalam mengenai pernikahan itu sendiri. Nah, kenapa Tuhan menempatkan seks di dalam ikatan pernikahan? Karena seks itu dia menyatukan dua pribadi. Karena yang namanya seks itu dia melibatkan di dalamnya itu membuka diri secara total. Di dalamnya itu sangat berbahaya karena dia menimbulkan kerentanan. Dan hal-hal yang semacam itu ya, keintiman yang mendalam, keterbukaan yang tanpa ditutup-tutupin, itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya bisa dilakukan di dalam satu ikatan komitmen yang sepenuhnya antara dua orang. Ingat ini baik-baik ya, bahwa sex is too deep for a shallow relationship. Yang namanya seks itu terlalu mendalam untuk dinikmati atau diumbar dalam hubungan yang shallow, yang casual, yang sifatnya itu remeh. Ya. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dalam hubungan yang mendalam juga. Nah, itu yang pertama ya, bahwa pemberian dari Tuhan ini ada place-nya, ada tempatnya. Nah, pemberian dari Tuhan yang kedua juga ada tujuannya. Ya, seks diberikan Tuhan sebagai satu gift dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan yang pertama kita lihat yaitu untuk union, untuk kesatuan atau untuk penyatuan. Di dalam apa yang kita baca di sana kadang-kadang keduanya menjadi satu daging, menjadi satu union. Ya, jadi seks itu menyatukan dua pribadi, bukan hanya secara fisikal, tetapi secara keseluruhan, ya, secara hatinya, secara hidupnya, semuanya dipersatukan. Kemudian yang kedua yaitu procreation, untuk menghasilkan keturunan. Di dalam Kejadian pasal 1 kalau kita lihat tadi ya, kita ingat dikatakan Tuhan memberkati mereka, berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Nah, jadi di dalam ikatan pernikahan ketika terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya idealnya yang terjadi adalah ada menghasilkan keturunan. Nah, itu sebabnya pernikahan yang sengaja untuk childless gitu ya, itu adalah pernikahan yang keliru gitu. Pernikahan yang egoistik gitu ya, yang melayani hasrat selfish daripada manusia gitu.
Ya, jadi kalau misalnya childless secara pilihan, keputusan laki-laki yang perempuan, aduh kita nggak mau punya anak lah. Nah, itu satu pemikiran yang keliru. Lain cerita ya kalau misalnya sudah uh, berupaya tapi nggak punya anak. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau dengan sengaja childless itu satu hal yang keliru. Tapi Pak, kalau begitu boleh dong saya menikah kemudian punya banyak anak saja gitu ya. Pokoknya Tuhan kasih perintah seperti itu. Nah, itu juga keliru. Karena kita juga butuh berhikmat. Ya. Childless itu salah gitu, tapi less child itu tidak apa-apa gitu. Ya. Nah, jadi itu yang kedua ya, yaitu pernikahan. Seks itu untuk procreation gitu. Dan kemudian yang ketiga, seks itu juga adalah untuk recreation, untuk rekreasi, untuk pleasure, untuk kesenangan, kenikmatan, dan itu bukan hal yang salah dan keliru selama dinikmati di dalam ikatan pernikahan. Yang keempat, seks tujuannya untuk affection gitu. Ekspresi daripada kasih sayang, memperdalam kasih sayang gitu. Dia bukan hanya dalam ranah fisikal semata, tetapi dia sifatnya relasional. Ya, untuk memperdalam ikatan emosi, relasi antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima, yang terakhir, itu seks juga ujung-ujungnya adalah untuk adoration, untuk penyembahan, untuk rasa syukur. Nah, ini yang sering kita lupakan ya. Ya, kalau misalnya kita katakanlah lapar, artinya itu mendorong kita untuk membutuhkan makanan. Nah, waktu kita makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini bisa memuaskan saya. Kemudian kita haus, kita butuh minum. Kita setelah menikmati minuman, aduh, terima kasih Tuhan memuaskan saya dengan minuman yang ada. Waktu kita kemudian memiliki hasrat seksual, kemudian dipenuhi, dipuaskan di dalam ikatan pernikahan. Ya, kadang-kala orang tidak mengucap syukur juga atasnya gitu. Ya, tetapi setiap pemberian yang baik tujuannya adalah supaya kita pada akhirnya bilang, aduh, terima kasih Tuhan untuk segala pemberianmu yang baik ini. Ya, segala gift itu harusnya mengarahkan kita kepada giver, kepada sang pemberi. Dan berikutnya rekan-rekan, ya, ini adalah satu gift yang perlu kemudian diproteksi, dilindungi gitu. Ya. Kalau kita lihat seks ini adalah hal yang begitu dalam, begitu indah, begitu berharga, maka nggak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Sama seperti misalnya engkau diberikan hadiah tertentu yang mahal luar biasa, ya, dan kemudian kamu pakainya itu dengan sembrono, ya, misalnya dikasih handphone yang mahal, terus pakainya itu sembarangan, dijatuh-jatuhin, dilempar-lempar gitu. Maka yang jelas yang ngasih itu akan marah sekali gitu. Ya, karena kita menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi termasuk di dalamnya kalau seks betul adalah gift daripada Allah. Dia tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan, tapi justru perlu diproteksi, perlu dilindungi. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ya setiap kita memiliki satu hasrat, memiliki satu keinginan seksual. Nah, jawabannya kalau balik lagi ya kepada yang sudah kita bahas, jawabannya ya tidak masalah. Karena itu adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Tetapi, ada tetapinya ya. Bukan berarti setiap keinginan itu atau hasrat itu harus kemudian dipenuhi. Ya, jadi ada arahnya. Bagaimana cara kita memenuhinya? Kalau rekan-rekan misalnya merasa lapar, salah nggak kalau merasa lapar? Ya tidak. Tapi bagaimana memenuhi rasa lapar itu, di situ yang menentukan. Kalau saya kemudian karena lapar, di situ ada jual roti, saya curi satu, kemudian makan. Itu salah, itu keliru. Atau saya lapar, kemudian saya makan tanah, makan sampah. Itu juga keliru. Jadi rasa laparnya tidak salah. Tetapi yang salah adalah bagaimana kemudian memuaskannya tadi. Nah, sama seperti itu, hasrat seksual dalam dirinya sendiri bukan sesuatu yang keliru.
Tetapi bagaimana itu dipenuhi, disitulah yang menjadi pertanyaan, menjadi problemnya. Ya, rekan-rekan sekalian, saya percaya di rumah masing-masing itu punya yang namanya kompor. Ya, yang namanya api itu kalau seandainya dipakai secara benar itu sangat berguna. Api bisa dipakai untuk kemudian masak. Ya, dia dipakai untuk menggoreng, pakai untuk masak kuah, masak indomie dan segala macam. Tapi sekarang bayangkan kalau api yang sama bukan di dapur letaknya, tapi letaknya di ruang tamu gitu ya, di atas sofa. Nah, maka di situ dia jadi bahaya gitu. Karena tidak di tempat yang tepat. Dan seks sama seperti itu. Dia ada place-nya, ada tempatnya. Dan tempat yang Tuhan sudah rancangkan adalah di dalam ikatan pernikahan. Yang ada komitmen antara dua orang. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Hanya di dalam tempat yang seperti itu, seks dinikmati. Dan itu yang menjadi rancangan Tuhan bagi setiap kita. Rekan-rekan sekalian, di balik segala yang kita bahas ya mengenai seksualitas ini, sebenarnya ada satu hal yang lebih dalam daripada itu semua. Ini bukan masalah tubuh biologis, bukan masalah perkara ya pemuasan semata, tapi di balik itu semua ya ada sebuah kerinduan, ada sebuah longing, ada hasrat yang mendalam sekali gitu. Ya, kita memiliki kerinduan yang terdalam sebagai manusia, yaitu kerinduan ingin dikenal sepenuhnya. Kita rindu ingin dikasihi dan mengasihi tanpa syarat. Kita ingin untuk diterima tanpa ditolak. Kita mau dipuaskan ya secara penuh gitu, secara total. Dan seks menyentuh itu semua. Ya, perasaan dikasihi, diterima, dipuaskan, dikenal. Itu sebabnya kenapa seks itu kayaknya sangat kuat dan sekaligus sangat berbahaya. Dan kita seringkali berpikir bahwa sepertinya hubungan seks itu adalah yang menjawab itu semua ya. Perasaan diterima, perasaan dikasihi, perasaan diinginkan, perasaan dipuaskan. Padahal enggak. Ya. Seks memang adalah pemberian indah, tapi dia bukan pemberian yang paling puncak, yang paling ultimat gitu. Dan seks sebenarnya sama seperti semua pemberian yang baik daripada Tuhan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kita kepada pemberian yang terbaik, yang paling utama. Dan di dalam Alkitab kita melihat bahwa Kristus, dia adalah pemenuh yang paling utama itu. Menarik sekali relasi antara Tuhan dengan manusia, antara Allah dan umatnya, antara Kristus dengan jemaat, itu digambarkan seperti relasi laki-laki dan perempuan. Mempelai pria dengan mempelai wanita. Ya, Kristus mempelai prianya, kita semua sebagai mempelai wanitanya. Nah, kenapa kira-kira digambarkan seperti itu? Karena Alkitab mau menegaskan bahwa kita semua, Anda dan saya diciptakan supaya kita memiliki hubungan yang mendalam, yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Kristus kita menemukan apa yang sebenarnya kita cari-cari, ya, our deepest longing itu. Di dalam Kristus ya kita yang ingin dikenal sepenuhnya, kita betul-betul dikenal. Dia mengenal setiap kita dan dia tidak menolak kita. Ya, di dalam Kristus kita dikasihi bukan karena kita layak, tetapi karena dia menunjukkan anugerahnya. Di dalam Kristus kita diterima bahkan sekalipun kita gagal. Dan di dalam Kristus kita dipuaskan. Bukan dipuaskan satu kali, sesekali, tapi secara kekal. Dan lebih daripada itu, Kristus dia memberikan dirinya sepenuhnya, setotal-totalnya di atas kayu salib. Dan apa yang kita cari dalam keintiman, ya, kita ingin mengasihi dan dikasihi. Itu semua sudah Tuhan kasih di dalam Yesus Kristus. Rekan-rekan sekalian, apa yang kita bahas ini semua, ya, bahwa kita tahu bahwa seks itu penting, tetapi dia bukan yang terpenting.
bukan yang paling utama. Betul, sex is a good gift from a good creator, from a good God. Tetapi sex is not the best gift. Ya, Christ is the better, the best, the perfect gift from God. Dunia berkata hari ini, kamu butuh seks supaya kamu bahagia. Tetapi Injil bicara pada kita, yang kamu butuhkan adalah Kristus. Maka jangan menukarkan apa yang kekal dengan yang sementara. Hari ini rekan-rekan sekalian, pertanyaan yang paling penting bagi kita semua adalah, apakah kita ngerti mengenai seks yang benar apa enggak? Itu bukan pertanyaan yang paling penting. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, di mana saya mencari pemuasan atau kepuasan yang terdalam? Apa yang bikin saya paling bersuka cita, paling senang, paling puas? Kalau jawabannya selain Kristus, maka jawaban kita keliru. Mari rekan sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemberian-Mu yang baik bagi setiap kami, termasuk di dalamnya seksualitas kami. Kami rindu ya Tuhan, kami bisa memahami, mengerti, dan melihat yang namanya seks secara benar. Dan kami juga rindu ya Tuhan, kami bisa memenuhi hal-hal seperti ini secara benar juga, seturut dengan kemauan-Mu dan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya apa yang telah kami pelajari pada hari ini betul-betul bisa kami cerna dan kami simpan. Jauhkan dari kami segala pemikiran-pemikiran yang keliru dan salah mengenai hal ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya di balik segala pengejaran kami rindu hasrat terdalam kami. Hasrat ingin dikenal, hasrat ingin dikasihi, hasrat ingin diterima, hasrat ingin dipuaskan. Kiranya kami mengalami itu semua hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi pemuasan yang paling puncak bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang bersama kami boleh baca dan dengar. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.